Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali dengan saya Siti Mahmudah. Dalam hal ini saya akan memaparkan bagaimana uji asumsi klasik. Apa itu uji asumsi klasik? Ya, tentunya sebelum kita dengarkan sampai jauh bagaimana uji asumsi klasik, jangan lupa ya like untuk video ini dan silahkan komentar ataupun bertanya, kita diskusi tentang uji asumsi klasik. Oke, kita mengawali di uji asumsi klasik, tentunya kita akan mengena ya. Apa itu uji asumsi klasik? Kalau kita bicara uji asumsi klasik, tentu ada batas-batas yang memang ya kalau kita lakukan menilai ya. Jadi uji asumsi klasik itu kan menganalisis ya, yang dilakukan apakah model regresi yang kita bangun itu ya ada ordinary least square-nya, yaitu OLS-nya seperti apa. Apakah di OLS itu ada masalah-masalah asumsi klasiknya. Ya, di asumsi klasik yaitu memang harus terpenuhi regresi linearnya agar model yang dibangun itu valid ya, benar. Nah, kalau uji asumsi klasik menurut Ghazali itu adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel ya. Jadi pengujian ini didasarkan pada beberapa asumsi ya, uji normalitas, uji multikoliniaritas, uji heteroskedastisitas atau uji homoskedastisitas dan uji autokorelasi. Ya, jadi ada 4 pengujian di uji asumsi klasik ini. Nah, pada pertemuan hari ini saya akan membahas satu, yaitu uji normalitas ya, kemudian diuji homoskedastisitas secara teori dulu. Kemudian pertemuan akan datang kita untuk SPSS-nya uji normalitas ya. Jadi biar benar-benar paham. Kita pahami bahwa dalam regresi linear ini kan banyak ya macam-macamnya. Jadi dalam regresi linear tentunya kita bangun model regresi yang memang sesuai ya. Jadi kalau kita bicara bagaimana sih jenis regresi linearnya, kan ada 2 ya, sederhana dan linear berganda. Ya, kalau di skripsi tesisnya Universitas Ibuja tentu menggunakan regresi linear berganda. Dan saya yakin perguruan tinggi lain pun sudah menggunakan regresi linear berganda. Dalam regresi linear sederhana maupun berganda tentunya sama dalam uji asumsi klasiknya. Ya, jadi kita ranahnya di uji asumsi klasik ada 4 poin tadi. Nah, sekarang bagaimana kita membangun di uji asumsi klasik untuk satu yang pertama dulu ya, uji normalitas. Apa itu? Jadi uji normalitas itu kita bisa menggunakan ya dengan SPSS ya, dengan Kolmogorov-Smirnov atau pakai Lilly Force ya, Sapirowicz, Charpebera. Kita nanti akan praktek di pertemuan yang akan datang dengan Kolmogorov-Smirnov dulu. Apa itu uji normalitas? Ya, di situ uji normalitas itu sebuah uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah variabel yang kita bangun tersebut ya di penelitian kita itu berdistribusi normal atau tidak. Jadi variabel-variabelnya X1 apakah normal atau tidak normal, tidak berdistribusi normal. X2, X3 dan Y-nya. Apakah masing-masing variabel itu memiliki apa? Tadi, apakah berdistribusi normal atau tidak? Nah, dikatakan bahwa berdistribusi normal ya kalau kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov atau KS, berarti apa? Nilai signya, nilai signya itu di atas 0,05. Jadi berbeda kalau di pengujian hipotesis itu kan di bawah 0,05. Nah, kalau uji normalitas ya menurut Ghazali ini
pakai Kolmogorov-Smirnov itu di atas 0,05. Oke ya. Nah, bentuknya seperti apa? Ya, kalau kita lihat untuk analisisnya nanti ya, biar kalian paham apa ini untuk uji normalitas, cara menganalisis SPSS-nya. Ya, sekarang lihat hasilnya dulu. Ya, di sini ada one sample Kolmogorov-Smirnov test. Ya, di sini ada Kolmogorov-Smirnov. Ya, yang saya lingkarin pakai Quasar ini, Kolmogorov-Smirnov itu sebesar yang kompetensi 0,892 dengan nilai semsiknya itu 0,402. Berarti hasilnya apa? Berdistribusi normal. Kenapa? Karena di atas 0,05. Demikian juga yang diklat ya. Nilai KS-nya atau Kolmogorov-Smirnov-nya 0,659. Tapi nilai asemsiknya berapa? 0,77. Berarti distribusi normal. Demikian juga kompetensi, kualitas kerja juga berdistribusi normal. Kenapa? Karena nilai asemsiknya di atas 0,05. Nah, jadi itu ya. Jadi dipahami di atas 0,05. Oke ya. Nanti bagaimana cara buat seperti ini, Bu? Wah, kita ketemu nanti ya. Jangan khawatir. Ya, ini nanti saya akan terangkan secara detail di uji normalitas. Oke. Teori yang kedua, uji asumsi klasik yang kedua adalah uji heteroskedastisitas atau homoskedastisitas. Persamaan regresi, ya, model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas. Tidak terjadi heteroskedastisitas. Homoskedastisitas adalah yang menyebar. Simbol XY-nya titik-titiknya itu menyebar, itu yang homoskedastisitas. Tapi kalau heteroskedastisitas itu yang mengumpul, ya, bahasa ininya untuk mempermudah gitu ya, untuk mempermudah pemahaman. Kalau yang heteros itu yang mengumpul, itu ya. Jadi kalau yang homos yang menyebar, makanya tadi terjadi penyebaran titik-titiknya. Makanya model regresi yang bagus adalah yang baik adalah yang homoskedastisitas ya. Jadi dipahami di situ. Nah, deteksi titik-titik heteros itu kan kita nanti akan lihat grafik scatter plots-nya itu ya. Jadi terjadi titik-titik penyebaran titik-titiknya itu. Jadi dipahami dari situ. Makanya di sini apa? Tidak terjadi heteroskedastisitas atau yang memang mengumpul ya. Jadi homoskedastisitas. Oke ya? Jadi kita bangun dari scatter plots-nya yang menyebar ya, yang terjadi homoskedastisitas. Jadi model regresi yang baik adalah terjadi penyebaran simbol XY-nya ini ya, di simbol ininya adalah titik-titik yang menyebar. Oke? Ya, ini uji asumsi klasik. Jadi kalau Anda masih bingung nanti secara teorinya ya, ini teorinya dulu ada dua, uji normalitas dan uji homoskedastisitas. Nanti kita praktek bagaimana biar cara membuat uji normalitas, bagaimana uji asumsi klasik normalitasnya. Ya, kemudian bagaimana uji homoskedastisitasnya atau heteroskedastisitas. Ya, nanti kita buat seperti apa biar skripsi dan tesis Anda selesai. Baik, sampai di sini ya perjumpaan kita di uji asumsi klasik baru 2, uji normalitas dan uji homoskedastisitas ya, dan kita akan praktek untuk pertemuan yang akan datang. Sampai di sini, salam sukses untuk Anda. Semoga sempurna, semakin sempurna untuk skripsi atau tesis Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.